Mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 21, mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia akan mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita mendapati satu hal yang menarik, ya. Setiap kehidupan kita yang memegang firman Allah, yang memegang janji-janji firman Allah sebagai satu kebenaran di dalam kehidupan kita dan melakukannya, dikatakan di sini sebagai orang yang mengasihi aku. Seberapa banyak di dalam kehidupan kita berani melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Allah, demikian juga Tuhan akan mengasihi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara mungkin berpikir, apakah saya dikasihi oleh Tuhan? Jawabannya adalah bagaimana kita berani percaya dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ini adalah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Ada sebagian orang percaya, dia beranggapan bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar. Oke. Dia percaya apa yang sudah dilakukannya itu memperkenan adalah sesuatu hal yang seturut dengan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan, standar nilai kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa kita yang menentukan. Itu Tuhan yang mempunyai standar, ya. Bagaimana di dalam doa kita, bagaimana di dalam hidup kita sehari-hari, standarnya Tuhan. Kadang di dalam kehidupan kita seringkali menentukan menurut keinginan kita. Sing penting aku wis percaya, sing penting aku wis ibadah, sudah cukup. Itu menurut saudara. Tetapi menurut Tuhan belum, perlu ditambah lagi. Nah, ini yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita itu menentukan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Semakin kita sungguh-sungguh percaya, tidak hanya percaya, tetapi juga bagaimana di dalam kehidupan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin kita berpikir itu terlalu berat, tetapi itu yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah berpikir, ya, mengapa Tuhan memberikan gambaran di dalam kehidupan kita hari ini? Orang-orang percaya hari ini yang sudah menerima 66 kitab utuh, mulai dari perjanjian lama yang diawali dengan Kejadian sampai dengan Maleaki, lalu kemudian Matius sampai dengan Wahyu. Artinya Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu mengerti bagaimana ketika Tuhan mengajar sesuatu itu mulai dari manusia tidak tahu, tidak paham, sampai dia mengerti, sampai bagaimana dia hidup, dan kita juga diajar bagaimana akibat daripada orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setiap hal di dalam kehidupan kita ada konsekuensi yang terjadi, ya. Tidak ada orang yang menanam mangga lalu keluarnya jeruk pecel, tidak ada, ya. Atau orang menanam belimbing buahnya mangga. Tetapi yang pasti kalau orang menanam, maka itu juga yang dipetik buahnya. Menanam jeruk, ya dia mendapatkan buah jeruk. Menanam apokat, ya dia mendapatkan buah apokat. Itu satu hal yang memang sudah Tuhan tentukan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi artinya di dalam kehidupan kita, seseorang kita lihat dia begitu menikmati kasihnya Tuhan, dia begitu menikmati pertolongan dan berkatnya Tuhan, maka itu tidak bisa dilepaskan bagaimana dia hidup dan memperlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya.
Ketika kita memperlakukan firman Tuhan itu sebagai firman yang hidup dan kita melakukannya seperti Allah yang memerintahkan di dalam kehidupan kita seperti yang tertulis dalam firman-Nya, maka itu juga yang akan kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat ketika bangsa Israel sudah dipimpin oleh Yosua, hal yang pertama yang dilakukan oleh Yosua adalah memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan merebut Yeriko. Dan kita melihat perjalanan Yosua ketika memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan, mereka melihat seperti halnya Laut Tebro. Laut Tebro dibelah, demikian juga dengan sungai Yordan. Meskipun kalau sekarang kita melihat kondisi sungai Yordan seperti yang digambarkan Yosua itu sangat jauh berbeda. Kondisinya sepertinya tidak seperti pada saat Yosua ketika membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk sampai di Yeriko. Nah, kita juga melihat bagaimana ketika Yosua menghadapi Yeriko. Ketika Yosua menghadapi Yeriko secara hitung-hitungan manusia, itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Karena dari data yang ada, tembok Yeriko itu bisa membuat kereta kuda itu jejer dua. Dan kalau saya lihat ketika Tuhan izinkan saya di sana, ternyata tembok daripada bangsa Israel itu ada dua tembok. Satu tembok itu memang dari atas sampai ke bawah, lalu ada tembok lagi yang di tengah itu sampai ke bawah. Nah, saya hanya coba membayangkan tembok Yeriko itu jika strukturnya seperti tembok Yerusalem hari ini, jadi tembok itu begitu tebal. Kalau ada dua kereta itu paling tidak dia mempunyai tebal sekitar 3 meter. Lalu ada lagi tembok di bawahnya, separuh dari tembok itu ke bawah, jadi artinya itu sangat tebal. Sehingga ketika Yosua melihat kenyataan yang akan datang itu, secara manusiawi jelas bingung, saudara. Ya, karena apa? Karena tidak mungkin dengan kekuatan yang Yosua punya mampu merobohkan tembok Yeriko. Karena itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar. Belum sempat mereka merobohkan tembok Yeriko, maka yang namanya panah dan batu itu sudah menghujani ketika Yosua melawan Yeriko dengan kekuatannya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah solusi, Tuhan memberikan sebuah pertolongan di luar nalar, di luar pemikiran daripada manusia. Di mana di sana Tuhan perintahkan supaya 7 hari Yosua dan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu memang mudah. Tetapi itu sulit ketika ada gengsi, ada rasa canggung, ada rasa ini perang sungguhan atau main-main, kira-kira seperti itu. Tetapi kita melihat kesungguhan daripada bangsa Israel untuk hidup di dalam pimpinannya Tuhan. Mereka sungguh-sungguh. Nah, ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, saya jelas dengan yakin, saya percaya bangsa Israel melakukannya dengan iman. Dalam arti dia tahu saya melakukan bagianku dan selebihnya nanti Tuhan yang melakukan. Dan kita melihat apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel selama 7 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko. Kita ingat pengalaman daripada dalam Elia itu menyelam sampai 7 kali, Panglima Aram itu. Nah, ternyata angka 7 itu mempunyai satu arti yang luar biasa. Satu arti kesempurnaan di dalam kita melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Nah, ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu sampai dengan 7 kali, maka yang terjadi di luar dugaan mereka, tiba-tiba tembok itu roboh, tembok itu runtuh,
tembok itu bukan karena digempur, tembok itu bukan karena dibom, tetapi tembok itu runtuh dengan tangan Tuhan. Dan ketika bangsa Israel melihat itu, saya yakin mereka dengan tercengang tetapi juga tersadar gitu, kira-kira mereka langsung menyerbu dan membunuh semua orang-orang yang ada di dalam tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat hal yang pertama, mujizat tembok Yeriko tidak bisa lepas daripada ketaatan bangsa Israel. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko dan Yosua melakukannya dan bangsa Israel menurut apa yang dikatakan oleh Yosua, maka mujizat yang besar itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, melakukan firman Tuhan itu sama halnya dengan mengasihi Tuhan. Menurut firman Tuhan itu sama halnya dengan mengasihi Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan tidak mau, kita tidak melakukan. Itu sama halnya kita mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, setelah Yeriko dikalahkan, bangsa Israel melanjutkan untuk merebut Ai. Firman Tuhan katakan Ai ini kecil, ya, hanya kecil begitu, tidak mempunyai satu tembok yang besar, tidak mempunyai kekuatan seperti halnya Yeriko. Dan kita lihat ada yang beda ketika bangsa Israel menghadapi Yeriko dan ketika bangsa Israel menghadapi Ai. Perbedaannya adalah ketika mereka menghadapi Yeriko itu sebagai sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mereka pikirkan betul-betul, yang mereka doakan dengan sungguh-sungguh, itu ketika mereka menghadapi Yeriko. Tetapi firman Tuhan menulis ketika mereka menghadapi Ai, dengan kata lain di sana bangsa Israel, dengan kata lain mereka tidak gubris Tuhan, mereka tidak menganggap lagi Tuhan. Itu beda cara mereka dengan menghadapi Yeriko. Jadi ketika mereka menghadapi Ai, mereka tidak dipimpin oleh Yosua, mereka tidak doa dulu mungkin kira-kira ya. Mereka langsung pergi dan langsung menyerbu Ai. Dan yang luar biasa, mereka tidak membawa pasukan dengan kekuatan penuh, tetapi mereka hanya bawa 5.000 orang. Dan firman Tuhan katakan bangsa Israel lari terbirit-birit. Mereka dipermalukan oleh kota yang kecil, dipermalukan oleh kekuatan yang kecil yaitu Ai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang kita hadapi itu tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semuanya mempunyai bobot yang sama. Jadi artinya ketika kita berperang melawan tipu daya iblis, melawan keinginan-keinginan daging yang ada dalam hidup kita, itu mempunyai bobot yang sama. Mereka sama-sama mengganggu di dalam pertumbuhan kehidupan rohani kita, dan mereka sama-sama harus kita hadapi dengan sungguh-sungguh. Saya tertarik dengan kehidupan daripada Daud, ya. Daud tidak pernah di dalam kehidupannya dia menganggap enteng segala sesuatu yang dia hadapi. Daud menghadapi segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika dia menghadapi Saul pun, Daud tidak serta-merta berani dengan kekuatannya untuk melakukan sesuatu hal yang bisa mencelakai Saul. Kesempatan itu ada, tetapi Daud tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini yang terjadi juga dengan kehidupan daripada bangsa Israel. Ketika menghadapi Yeriko, mereka begitu sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika mereka menghadapi Ai, dengan kata lain mereka sama sekali tidak mau melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, Tuhan yang menyertai. Sehingga apa yang terjadi? 5.000 orang itu dibuat malu sebagai bangsa yang pernah mengalahkan bangsa yang besar, tetapi sekarang dikalahkan oleh Ai, kota yang kecil. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau apapun yang kita hadapi hari ini, pergumulan kita sama,
doa kita sama, dan kita pasti akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat di dalam Perjanjian Baru ketika gereja mula-mula, gereja-gereja awal itu mulai ada, dan kita harus tahu bahwa di sana ada 2 rasul yang mewakili semua rasul. Ini termasuk rasul besar, yaitu Rasul Paulus dan Petrus. Petrus itu dipanggil untuk orang-orang Yahudi, sementara Paulus itu untuk orang-orang non-Yahudi. Sehingga kita melihat pemikiran keduanya itu ada banyak ini ya, mana yang lebih fokus dalam kehidupan mereka. Dalam Rasul Petrus, dalam pelayanannya, suatu saat kita melihat ada banyak hal, tetapi kalau sampai ditulis, itu artinya peristiwa ini luar biasa, ya. Meskipun yang menulis kisah Rasul ini bukan Petrus, kisah Rasul dan Injil Lukas itu ditulis oleh Dr. Lukas, tetapi kisah Rasul ini pada awalnya satu kitab dengan Injil Lukas. Nah, kita boleh melihat di dalam pelayanannya di gereja awal-awal itu ada jemaat yang datang kepada Rasul Petrus, namanya Ananias dan Safira. Mereka datang dan mereka mengatakan, Om Petrus minta tolong untuk didoakan. Mereka cerita, mereka katakan, kami akan menjual tanah kami, dan semua hasil dari penjualan itu akan kami serahkan kepada Rasul untuk dipakai buat pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu keinginan, suatu cita-cita yang baik, satu keinginan, satu cita-cita yang tidak salah, satu keinginan, satu kerinduan yang selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi singkat cerita, ketika tanah itu sudah dijual, rupanya Ananias dan Safira suami istri ini sekongkol. Mereka tidak memberikan semua hasil penjualan tanah itu kepada Rasul Petrus. Mereka ambil sebagian. Ya, mungkin mereka berpikir, kok enak tenan kabeh-kabeh kok tidak nonggone Rasul Petrus. Dan akhirnya ketika mereka bawa kepada Rasul Petrus, yang pertama datang itu Ananias. Pak Ananias, apa betul hasilnya seperti ini? Betul Rasul, swear mungkin seperti itu. Saya tidak bohong, hasilnya sekian, dan ini semua sudah saya serahkan Rasul. Lalu kemudian Rasul Petrus mengatakan dengan tegas, kalau kamu bohong, kamu akan terima akibatnya. Ananias bilang, nggak apa-apa Rasul. Akhirnya Ananias mati. Tidak lama kemudian istrinya Safira juga datang mengatakan hal yang sama kepada Rasul Petrus. Akhirnya Safira pun juga mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang dialami oleh Ananias dan Safira ini persis seperti yang dialami oleh Akhan. Jadi setelah bangsa Israel mengalahkan Yeriko, Yosua memerintahkan supaya semua yang mereka ambil dari Yeriko itu untuk diserahkan. Tetapi di sana ada satu keluarga yang bernama Akhan. Dia ambil sebagian, dan itu yang membuat salah satu yang membuat bangsa Israel kalah dari Ai. Dan akhirnya mereka dihukum dengan dilempari batu sampai mati, baru kemudian bangsa Israel menang. Dan demikian juga dengan Ananias dan Safira. Dia melakukan sesuatu hal yang tidak konsekuen. Ketika mereka janji, mereka tidak menepati, ya. Sehingga saya ingat pesan dari papa saya, kalau sekiranya kita tidak mampu dan kita hendak melakukan sesuatu, jangan sekali-kali kita mengatakan janji dengan Tuhan. Kalau nanti saya berhasil, saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu janji yang harus Bapak Ibu Saudara tepati. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang kita boleh lihat di sini cara mengasihi Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ya,
Pengalaman dari Akan, pengalaman dari Ananias dan Safira mengajar di dalam kehidupan kita untuk hati-hati kita bernasar, untuk hati-hati untuk kita berjanji kepada Tuhan. Satu lagu mengatakan di hadapan manusia boleh kita bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Nah, ini boleh mengajar di dalam kehidupan kita supaya kita sungguh-sungguh, istilahnya ini ya, tidak ngerayu Tuhan. Apa istilahnya, dengan kita janji-janji supaya doa kita dijawab, supaya kita ditolong, tetapi setelah janji itu Tuhan berikan kita meleset. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang mesti kita harus sadari, artinya ada konsekuensi yang harus kita bayar, ada konsekuensi yang harus kita terima ketika kita tidak menepati janji itu kepada Tuhan. Janji kepada manusia itu harus digenapi, apalagi kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajar supaya kita jangan berjanji. Apapun yang kita lakukan, kita percaya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Tetapi jangan nggak usah, istilahnya supaya lebih cespleng gitu ya, kira-kira nggak usah kita janji macam-macam sama Tuhan. Tetapi kita percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa mohon kasih kemurahan Tuhan, Tuhan pasti tolong dan memberkati di dalam kehidupan kita. Terus berjalan di dalam hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu ketika kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan akan turun memberkati atas kehidupan kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Para pelayan perjamuan suci dipersilahkan maju ke depan untuk mempersiapkan diri.